Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di materi pelabuhan perikanan. Hari ini kita akan membahas mengenai penanganan mutu ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini bertanya-tanya, apa sih sebetulnya korelasi pelabuhan perikanan dengan penanganan mutu ikan hasil tangkapan yang didaratkan? Memangnya ada hubungannya? Jelas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 8 tahun 2012, di mana pelabuhan perikanan itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Pada fungsi pemerintahan, pelabuhan perikanan memiliki tugas atau peran sebagai pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan. Nah, di sini sebagian besar atau beberapa pelabuhan memang lebih fokus pada pembinaan mutu pada usaha-usaha pengolahan. Terkadang untuk nelayan yang menangkap ikan, pembinaan mutunya masih belum semuanya ya, hanya sebagian saja. Nah, ini tentu saja seharusnya pembinaan penanganan mutu ini diberikan kepada seluruh gitu. Apalagi eh, apa pelabuhan perikanan ini lebih banyak melayani nelayan gitu ya, yang menangkap ikan, sehingga pembinaan mutu terhadap ikan hasil tangkapan yang didaratkan yang ditangkap oleh nelayan menjadi hal yang sangat penting. Sehingga sebetulnya pelabuhan perikanan harus memastikan bahwa ikan hasil tangkapan yang didaratkan memiliki mutu yang baik. Pada prinsipnya, penanganan mutu ikan itu dari awal sampai akhir, dari ditangkap sampai kemudian sampai ke konsumen, perlu adanya prinsip rantai dingin ya, dengan beberapa pedoman yang perlu diperhatikan, seperti dia harus clean, careful, cool, dan quick. Jadi harus bersih, alat-alat yang digunakan juga harus bersih, terus lingkungannya juga harus bersih. Terus hati-hati dalam penanganan ikan ya, jangan asal-asalan, tidak menggunakan alat yang mudah melukai, merusak ikan, dan juga disimpan di dalam kondisi yang dingin dan kemudian ditransportasikan atau dilakukan penanganan yang cepat, ditransportasikan secara cepat. Supaya apa? Supaya ikan tidak mengalami penurunan mutu yang signifikan. Lalu sejak kapan sebetulnya penanganan mutu harus dilakukan? Nah, penanganan mutu dilakukan itu sejak sejak proses penangkapan. Jadi menggunakan alat tangkap yang baik dan benar, dengan cara yang baik dan benar juga. Jadi selama proses penangkapan, nah ini harus diperhatikan nelayan itu mengenai mutu ikan. Ikan harus diapain, terus cara penanganan ketika melepas ikan dari alat tangkap harus bagaimana, kemudian ikan itu disimpan di palka harus bagaimana. Palkanya juga harus diperhatikan, apakah palka yang akan digunakan adalah palka yang one day fishing, artinya yang berangkat lalu pulang saat itu juga, atau yang berhari-hari, lebih dari 1 hari. Nah, ini juga seharusnya nelayan memiliki kesadaran bahwa ikan yang ditangkap itu harus memiliki mutu yang baik, sehingga korelasinya kemudian pada pembahasan berikutnya adalah korelasinya adalah mutunya akan menjadi baik, lalu kemudian harga ikannya pun akan menjadi tinggi. Nah, itu salah satu keuntungan sebetulnya. Memang secara investasi pasti akan sangat besar ya, investasi palka yang berpendingin atau kapal yang memiliki pendingin ya, apalagi yang berbulan-bulan. Nah, itu isi solarnya dua tuh, solar genset untuk pendingin, satunya lagi untuk mesin kapal. Memang tidak mudah, tapi kalau dilaksanakan bisa-bisa gitu ya. Lalu apa yang menyebabkan nelayan enggan untuk melakukan penanganan seperti itu? Ada beberapa hal yang menyebabkan
si nelayan itu tidak memiliki willingness atau keinginan untuk melakukan penanganan lebih lanjut ya. Penanganan ikan seperti itu terkadang kita bisa melihatnya di penanganan ikan ekspor, bukan untuk ikan lokal. Nah, kalau ikan ekspor sudah pasti begitu ya. Yang One Fishing pun menggunakan es yang sangat bagus, es yang baik, tidak kotor, terus juga esnya juga es serut, bukan es yang gelondongan keras gitu ya, yang kalau kemudian terkena ikan mampu melukai ikan. Nggak seperti itu. Ini berkaitan dengan harga beli ya. Masyarakat kita kecenderungannya masih ingin membeli di sektor peternakan ya, seperti unggas, sapi. Nah, itu lebih diminati untuk dikonsumsi. Nah, di, di Indonesia aja konsumsi ayam itu masih menjadi nomor satu dibanding dengan bahkan ikan air tawar sekalipun gitu ya. Meskipun pecel lele beredar di mana-mana, yang dimakan tetap aja ayam goreng kan. Seperti itu ya. Oke, dilanjut. Jadi setelah di penangkapan kemudian ditransportasikan, sudah pasti. Dan ini sebaiknya ditransportasikan, didaratkan di pelabuhan. Nah, di pelabuhan pun ada beberapa persyaratan yang memang harus ditunjang, harus ada ya untuk menunjang penanganan mutu gitu ya. Mulai dari wadah yang bersih, alat yang aman untuk bongkar, lalu kemudian dermaga yang tidak terpapar matahari secara langsung, jadi nutup gitu atapnya itu ke dermaga, jadi teduh. Terus jarak antar dermaga dengan TPI itu harus berdekatan, ruang TPI harus memiliki sirkulasi udara yang baik, kalau bisa itu dalam kondisi dingin menggunakan air conditioner ya, AC atau pendingin lainnya ya, sehingga suhu yang hangat, suhu yang panas itu memungkinkan bakteri untuk tumbuh, sedangkan kondisi suhu yang dingin memungkinkan bakteri menjadi terhambat untuk tumbuh. Nah, kondisi itu yang harus dicapai oleh pengelola TPI, oleh nelayan, oleh pembeli maupun semua yang beraktivitas di situ ya. Nah, dalam kegiatan bongkarnya juga seperti halnya tadi ya, berprinsip pada C3Q. Oh iya, kelewat tadi. Selama proses penangkapan pun harus menggunakan C3Q ya. Seperti di awal tadi, begitu juga di pelabuhan, C3Q bongkar dengan cepat, dengan rantai dingin, dengan hati-hati, tidak merusak gitu ya. Lalu penanganan ikan seperti apa yang diharapkan? Penanganan ikan seperti inilah yang sebetulnya diharapkan, yaitu menghilangkan bagian-bagian pada tubuh ikan yang mampu mempercepat penurunan mutu ikan. Contoh, bakteri-bakteri banyak sekali tersimpan di insang, di bagian kepala gitu ya. Lalu juga jeroan, hasil-hasil metabolisme itu kan terkumpul di situ. Itu adalah bagian pada ikan yang dapat mempercepat pembusukan, sehingga insang dan jeroan ini sebaiknya dihilangkan. Jadi ketika selesai ditangkap langsung ditangani ya, insangnya dibuang, jeroannya dibuang, lalu kemudian dicuci dengan bersih. Nah, sebagian besar juga nelayan itu memotong sirip gitu ya, supaya tidak menusuk pada ikan lainnya tentu saja. Jadi dipotong sehingga daging ikan yang dijual itu ya daging ikan yang di bawah itu tuh yang pakai tanda panah kuning. Karena apa? Penanganan mutu yang sekarang terjadi itu masih belum melakukan penghilangan insang maupun pembuangan jeroan ya. Nah, ini mengakibatkan apa? Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa jurnal menyatakan bahwa penurunan mutu ikan sampai ke konsumen, penurunannya bisa mencapai 20%. Nah, ini sangat tinggi sekali. Sayang banget gitu ya, makanan yang sangat tinggi nilai gizinya ketika sampai ke konsumen justru mutunya menurun. Jangan-jangan kita makan ikan itu adalah ikan yang memiliki mutu yang tidak baik, yang artinya nilai gizinya hampir-hampir ya nggak ada juga gitu. Kita makan ikan dengan mutu yang jelek, sama saja artinya kita makan ngambil kenyangnya doang.
Penurunan mutu ini harus dihindari ya sedini mungkin, baik itu melalui pendinginan dan penanganan lainnya seperti pembuangan insang dan isi perut. Gitu ya. Nah, ini peralatan bongkar yang digunakan mulai dari basket ikan hasil tangkapan yang sebelah kiri itu ya, yang warna merah itu basket namanya. Basket tapi bukan bola basket, keranjang. Tapi ini keranjang ikan gitu ya, basket ikan. Nah, ini basket ikan hasil tangkapan ini harus dalam kondisi bersih selalu ya, higienis gitu. Jadi ketika digunakan tidak ada bekas seperti lendir ikan, sisik ikan, itu harus bersih. Tidak ada bau ikan, dicuci dengan bersih menggunakan sabun, menggunakan air yang bertekanan tinggi, disemprot gitu ya, terus mungkin bisa dicelupkan ke cairan antibakteri gitu ya, supaya tidak ada pertumbuhan bakteri di kemudian hari. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu ya, dan basketnya juga dalam kondisi yang baik. Lalu selanjutnya ketika membongkar ikan dari palka ke dek kapal, ke dermaga, itu tentu saja harus menggunakan alat bantu. Alat bantunya kalau bisa bukan alat bantu yang bisa merusak ikan ya, misalnya menggunakan gancoy, ditusuk, benda-benda yang tajam, itu usahakan dihindari. Terus kalau pada ikan beku kan dikarung ya, per karung dibekuin per karung. Nah, itu untuk memudahkan pengangkatan menggunakan kren misalnya atau takal, blok takal. Pokoknya yang memudahkan. Kalau ikan yang curah gitu ya, yang one day fishing yang terkadang esnya juga ketika pulang melaut dia kondisinya mencair. Nah, itu bisa menggunakan serok ikan seperti pada gambar ya. Terus untuk memudahkan pemindahan ikan dari dermaga ke TPI, bisa juga pihak pengelola menggunakan konveyor supaya mempercepat gitu ya, dibanding dengan menggunakan tenaga manusia. Saat ini memang kita masih menggunakan troli dan juga gerobak. Selain peralatan-peralatan tersebut, kita juga harus memperhatikan kondisi TPI-nya. Karena kondisi TPI yang tidak higienis, terdapat genangan air, ada sisa-sisa lendir ikan, itu dapat mempercepat penurunan mutu, dan mempengaruhi penurunan mutu juga gitu ya. Bakteri-bakteri itu kemudian menempel. Nah, pada beberapa kasus TPI higienis sebetulnya orang yang masuk pun terbatas. Tidak semuanya orang yang masuk ke dalam TPI, tidak semua orang gitu ya bisa masuk ke dalam TPI. Kalaupun dia mau masuk, maka dia akan diminta untuk membersihkan alas kaki, lalu kemudian diganti alas kakinya dengan yang telah disediakan, rambutnya ditutupi supaya rambut itu tidak jatuh, tidak, kalau ya siapa tahu gitu ya, ada yang rontok, jatuh, nempel di ikan. Nah, itu sangat dihindari gitu ya di luar negeri sana. Entah kenapa kalau di Indonesia kayaknya ada rambut di makanan itu sesuatu yang biasa aja gitu ya. Kalau di luar sana kan ya luar biasa itu. Nah, itu harus diperhatikan tuh. Mulai dari siapa aja yang mau masuk, harus diapain gitu ya. Ketika PPI Muara Angke itu pertama kali membuat TPI higienis, oh itu ketatnya luar biasa. Nelayan aja harus cuci kaki dulu, terus pakai sepatu bootnya juga mereka sediain ya, pihak pengelola TPI-nya yang menyediakan. Dia cuci kaki di situ, pakai sepatu bootnya bersih, lalu kemudian pakai penutup kepala, pakai masker gitu supaya tidak ada cipratan ludah dan lain sebagainya. Nah, baru boleh masuk. Di dalamnya pun pakai keramik, tapi keramik yang tidak licin ya. Keramiknya bagus gitu, natnya nggak menyebabkan ada rembesan lendir-lendir ikan sehingga ada muncul bakteri di situ. Lantainya tidak menyebabkan terdapat genangan air atau genangan sisa ikan gitu ya, supaya mudah dibersihkan juga. Selesai kegiatan pelelangan atau penjualan ikan, lantainya disikat, dibersihkan gitu ya, sehingga seolah-olah ketika selesai kegiatan itu tidak terjadi apa-apa. Itu tidak ada bau ikan, tidak ada bau amis, tidak ada sisik ikan, tidak ada lendir ikan. Nah, itu yang diharapkan ya. Pada lantai TPI juga diharapkan sebetulnya dia memiliki kemiringan
sebesar ya maksimum 2 derajat lah ya, 2 derajat kemiringan itu udah cukup sebetulnya. Tapi intinya adalah kondisi lantai itu memudahkan ikan ketika dia ada di lantai itu mampu mengalir gitu ya ke samping, ke area-area pembuangan seperti itu yang diharapkan. Dan tidak lupa juga tersedia air bersih dalam jumlah yang cukup. Jadi pakai air conditioner juga untuk pendingin kalau bisa mencapai suhu di bawah 20 derajat, misalnya 15 derajat, itu akan lebih bagus sekali. Demikian ya penyampaian materi mengenai peran pelabuhan perikanan dalam penanganan mutu ikan hasil tangkapan yang didaratkan.